Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Limpahan syukur tiada akhir pada Sang Holik yang Maha Kuasa atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran daring di semester 7 ini dalam mata kuliah Filsafat Bahasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Santi Hasnah dan rekan saya Nurif Ati Fitriyah. Insya Allah, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan materi yang berjudul Mazhab Modiste dan Konsep Spekulativa pada Filsafat Bahasa Zaman Abad Pertengahan. Mari kita buka pembelajaran ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita. Filsafat abad pertengahan ini bisa disebut juga sebagai filsafat antara, yaitu antara filsafat Yunani kuno dengan filsafat modern. Filsafat ini lahir untuk menengahi antara keduanya, yang berlangsung antara 400 sampai 1500 Masehi. Adapun yang menjulukinya dengan periodisasi dalam filsafat. Sebagai perantara, abad pertengahan ini bisa mengambil keuntungan dari sebelumnya dan kemudian juga akan memberi pengaruh kepada setelahnya. Artinya, para tokoh-tokoh filsuf abad pertengahan akan memberi dampak pada tokoh-tokoh filsuf modern. Menariknya, abad pertengahan ini telah kehilangan dua karakter yang dimiliki oleh zaman Yunani dan modern, yaitu kebebasan berpikir dan berpendapat tanpa memerlukan justifikasi dari pihak manapun. Oleh sebab itu, abad pertengahan pada awal munculnya dianggap sebagai sisi kegelapan bagi dunia filsafat. Namun, sebagai insan akademis, kita tidak perlu tergesa dalam menyimpulkan nilai negatif atas keseluruhan zaman ini. Karena abad pertengahan ini memiliki kontribusi besar yang positif yang melahirkan kehidupan beragama di mana manusia dan alam semesta tunduk pada kekuatan supranatural, yaitu Tuhan. Sehingga tema sentral pada saat itu disebut teosentrisme. Salah satu aspek yang mendominasi abad pertengahan ini adalah bahasa. Pada zaman itu, pendidikan Latin mempunyai peranan utama dan bahasa Latin memperoleh tempat terhormat dalam analisa, sehingga bahasa disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa bahasa dan prinsip teori yang telah disusun terlebih dahulu sebagaimana tujuan dari ahli bahasa atau linguis. Nah, dengan demikianlah filsafat pada zaman abad pertengahan ini memang menarik untuk dibahas. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas dalam makalah ini, yang pertama, bagaimana pemikiran filsafat Thomas Aquinas tentang bahasa pada zaman abad pertengahan ini? Yang kedua, apa yang disebut mazhab modiste dan bagaimana ya pandangan mereka tuh terhadap filsafat bahasa pada zaman modern ini? Pada zaman abad pertengahan. Yang ketiga, bagaimana konsep bahasa spekulativa dan filsafat bahasa zaman abad pertengahan? Nah, insya Allah saya dan rekan saya Nurif Ati akan mencoba membahasnya satu persatu. Dimulai dengan Nurif Ati tentang pemikiran filsafat bahasa pada zaman modern oleh Thomas Aquinas. Kepada saudari Nurif Ati dipersilahkan. Oke, bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Santi Hasnah atas pengantarnya. Kita lanjut ke pembahasan pemikiran Thomas Aquinas. Sebelumnya barangkali ada yang masih rebahan, boleh duduk dulu yuk, kita niatkan mencari ilmu. Jangan lupa tetap memperhatikan adab-adab berilmu meski di rumah aja. Nah teman-teman, jadi Thomas Aquinas ini berasal dari Napoli, Italia. Beliau itu termasuk tokoh filsuf abad pertengahan pada masa skolastik. Teman-teman yang ingin lebih tahu boleh dicari ya. Jadi di abad pertengahan itu ada dua masa, namanya patristik dan skolastik.
Namun kelompok 5 ini memang hanya akan fokus di pemikirannya saja sesuai silabus. Thomas Aquinas ini filsuf yang terkenal dengan mahakaryanya yang disebut Summa Theology atau Ikhtisar Teologi yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles. Dalam karyanya, Thomas Aquinas ini menganalisis bahasa secara praktis sehingga metodenya akrab dituangkan dalam pemikiran filosofisnya. Ia menggunakan ungkapan bahasa yang bersahaja, terang, murni, yang melalui penalaran logis dengan prinsip deduksi yang dilakukan secara premis. Sebetulnya, doktrin tentang analogi yang dimaksud Thomas Aquinas itu untuk mengangkat wacana teologis ke taraf ilmiah filosofis, sebagaimana yang dilakukan oleh Aristoteles. Nah, selain analogi ini, wacana teologis juga dikembangkan melalui metafor, yang akhirnya filsafat bahasa Thomas Aquinas ini mendapat dukungan dari ilmu-ilmu bahasa yang antara lain konsep pemikiran kaum modiste dan konsep bahasa spekulativa. Nah, untuk pembahasan kaum modiste atau mazhab modiste ini akan dipaparkan oleh Santi Hasnah. Terima kasih kepada Saudari Nurif Ati yang telah menyampaikan pembahasan tersebut. Selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikan tentang mazhab modiste. Jadi, modiste ini berasal dari kata modus, mode, atau mood, yaitu cara bagaimana segala sesuatu itu bisa ada atau terjadi. Pada abad pertengahan inilah terjadi sekelompok sarjana filsafat yang menamakan dirinya sebagai mazhab atau kaum modiste yang berpandangan modiste. Kaum modiste ini selalu terganggu oleh masalah filsafat yang selalu muncul dalam pikiran mereka. Mereka membawa konsep filosofis itu ke dalam konsep bahasa, sehingga hasilnya studi tentang bahasa dalam gramatika selalu didasarkan pada logika. Mereka percaya bahwa bahasa itu sebagian besar mempunyai sifat universal meski sebagian kecilnya bersifat khusus. Nah, dalam pandangan modiste ini ada 3 mode yang diperkenalkan. Yang pertama ada mode esensi. Mode esensi ini berarti cara bagaimana sesuatu itu bisa ada, ya. Jadi mode esensi ini mengungkapkan bahwa setiap benda ini punya ciri dan pasti bisa dibedakan. Yang kedua, mode intelligendi. Itu bagaimana melakukan persepsi terhadap sesuatu. Mode intelligendi ini dibagi menjadi 2. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif berarti pikiran manusia yang dapat menangkap pengertian yang ada dalam konsep secara aktif. Nah, sedangkan kalau yang pasif itu berarti menangkapnya secara pasif. Yang ketiga, mode significandi. Mode ini berarti lambang yang melambangkan objek. Mode significandi ini dibagi menjadi 2, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu pengalihan bahasa dalam pikiran tanda bunyi bahasa. Kalau yang pasif merupakan bentuk kata dictions dan bahasa ujaran atau part oration. Terima kasih kepada Santi Hasnah yang telah membahas kaum atau mazhab modiste. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai konsep bahasa spekulativa. Jadi konsep bahasa spekulativa atau tata bahasa spekulativa ini merupakan hasil dari integrasi deskripsi secara gramatikal. Nah, tugasnya sendiri yaitu untuk menemukan prinsip-prinsip tempat kata-kata sebagai tanda yang dihubungkan pada pihak intelek manusia dengan pihak lain yang dihubungkan kepada benda yang ditunjuk atau yang diwakilinya, atau bisa disebut sebagai reference. Menurut tata bahasa spekulativa, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjukkan, melainkan hanya mewakili adanya benda itu dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, dan kualitas.
Adapun norma logika dalam bahasa spekulativa ini dipakai untuk menyatakan sebuah tutur benar atau tidaknya berdasarkan logika yang prinsipnya universal atau konstan. Sehingga kaum spekulativa mendeskripsikan bahwa semua bahasa mempunyai kesamaan jenis kata dan kategori gramatikal lainnya dengan logika sebagai dasar kaidah penuturan bahasa yang benar pada zamannya, yaitu zaman abad pertengahan. Baiklah teman-teman, dirasa cukup untuk pembahasan diskusi kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.